Jumpa lagi dengan saya Rani Percayani, peserta Latsar Angkatan 10 Puslatbang KDOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi yang saya dapatkan pada sesi materi Whole of Government atau biasa disingkat WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Lalu, mengapa WOG? Alasan pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan faktor-faktor internal seperti fenomena ketimpangan kapasitas sektoral akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Bagaimana cara-cara melaksanakan WOG? Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Pada dasarnya, penguatan koordinasi antar lembaga dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Sehingga, dalam hal ini, penguatan koordinasi dapat dilakukan dengan pengurangan jumlah lembaga hingga mendekati jumlah ideal untuk sebuah koordinasi. Yang kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus. Artinya, melakukan pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasi sektor atau kementerian dengan status lebih tinggi atau setara dengan lembaga yang dikoordinasikan. Yang ketiga adalah membentuk gugus tugas. Nah, gugus tugas di sini itu merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Dan yang keempat adalah koalisi sosial, yaitu bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi tersebut. Adapun hambatan-hambatan dalam penerapan WOG adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua adalah nilai dan budaya institusi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selain hambatan-hambatan tersebut, ada beberapa hambatan lain seperti hambatan informasi, hambatan jangka waktu atau deadline, hambatan ekostruktural atau hambatan politis, dan hambatan elektronik. Setelah mengikuti sesi materi Whole of Government, maka saya dapat memahami bahwa untuk mencapai suatu tujuan bersama, kita harus menerapkan pendekatan Whole of Government agar dapat memperoleh outcome yang diharapkan. Karena bisa jadi tujuan tersebut tidak bisa dicapai jika masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, dengan pendekatan Whole of Government, kita dapat memampukan pihak-pihak yang bekerja sama melalui pengetahuan dan keahlian yang bervariasi
sehingga pihak-pihak tersebut akan dapat saling mengisi dan membantu dalam menjawab tantangan-tantangan kebijakan. Rencana aksi yang dapat saya lakukan ke depan adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga pekerjaan di unit kerja dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Sekian resume jurnal harian saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.